Berapakah hitungan yang paling adil, durasi yang paling adil seorang suami boleh menjadikan istrinya nganggur atau menjadikan istrinya tidak dijima? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati channel Referensi Santri. Semoga urusan kita semua, baik urusan duniawi, urusan akhirat, diberi kemudahan oleh Allah dan senantiasa diberi kesehatan sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan bisa melakukan al-jima' bersama pasangan halal kita dengan baik, membahagiakan dan memuaskan. Hari ini kita akan mengkaji salah satu kutipan yang ada pada kitab Ihya Ulumuddin. Dan kajian yang akan kita kaji adalah berfokus pada lamanya durasi seorang suami menjadikan istrinya nganggur, tidak digarap, tidak dijima. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, perlu dipahami oleh para suami beserta pasangannya, para suami beserta istrinya. Aktivitas al-jima ini tidak hanya dibutuhkan oleh suami, tapi juga dibutuhkan oleh istri. Karena masing-masing suami dengan istri ini punya tantangan, punya godaan, punya gangguan, baik urusan dunia maupun urusan al-jima atau seksual. Pentingnya al-jima ini dalam kitab atau dalam komentarnya dan catatannya ulama sebagai tahsin, penjagaan, sebagai sarana atau media menyelamatkan para suami dan istrinya dari kejahatan berupa perselingkuhan atau main di belakang layar, main dengan yang haram. Suami dan istri perlu untuk memperhatikan hal ini karena ini penting meminimalisir atau menjauhkan suami dan istrinya dari perzinahan. Mari kita simak kajiannya, berapa lama boleh menganggurkan istri itu. Qala, berkata Al-Imamul Ghazali, Imam Al-Ghazali, yambaghi, seharusnya ayyatiyaha, hendaknya seorang suami mendatangi istrinya atau menjima istrinya fi kulli arba'i layalin, di setiap 4 malam, marrotan, sekali. Jadi seharusnya sang suami ini melakukan al-jima' kepada istrinya di setiap 4 malam itu minimal sekali. Ada jima' sekali. Fahuwa a'dalu, hal itu lebih adil, hal itu lebih ideal, lebih cocok. Apa alasannya Imam Al-Ghazali kok cuma membatasi 4 malam sekali? Idh adadun nisa'i, karena jumlahnya istri arbaun adalah 4. Jadi pijakannya itu adalah berpijak pada lelaki yang memiliki kuota maksimal, lelaki yang berpoligami dengan 4 istri, yaitu kuota maksimal. Ail haddil aqsa al-jaiz, yakni batasan puncak yang boleh. Artinya batasan yang paling maksimal bolehnya seorang suami menikah itu sebanyak 4 istri. Fajaza ta'akhiru, fajaza maka boleh at-ta'akhiru mengakhirkan, ila hadzal haddi, pada batasan ini. Jadi kalau suami itu misalnya punya 4 istri, hari Senin ia menjima yang pertama, kemudian hari Selasa istri yang kedua, hari Rabu istri yang ketiga, kemudian hari Kamis adalah untuk istri yang keempat. Sehingga dari sekian hari yang sebanyak 4 hari ini, pasti salah satu istrinya mendapatkan jatah semalam. Makanya meskipun suami itu cuma memiliki 1 istri, paling tidak di setiap 4 malam itu lakukan sekali. Seperti itu. Jadi boleh 4 hari sekali, itu boleh. Naam, iya, yang bagi seharusnya ayyazida, seorang suami menambahi, au yang kuso, atau mengurangi, bihasabi hajatiha, sesuai dengan kebutuhan istrinya, fit tahsini, dalam penjagaan. Tapi sang suami boleh menambah, maksudnya menambah misalnya 4 hari itu, 4 malam itu sang suami menjima 2 kali, boleh.
Menjima 3 kali juga boleh, 4 kali juga boleh. Karena tetap standarnya bihasabi hajatiha fit tahsin, sesuai dengan kebutuhan istri dalam urusan penjagaan. Karena masing-masing istri yang ada di muka bumi ini beda dalam urusan at-tahsin penjagaannya. Kalau yang doyan, ya berarti sang suami harus siap untuk memberikan pelayanan terbaik dalam urusan al-jima. Pokoknya sekiranya istri ini terjaga dan tidak sampai melakukan perselingkuhan, tidak jajan di luar atau bermain dengan lelaki lain. Fa inna tahsinaha, karena sesungguhnya menjaga istri agar tidak selingkuh, tidak melanggar, tidak melakukan yang haram, wajibun alaihi, adalah berhukum wajib kepada sang suami. Ihya Ulumuddin, keterangan ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, jilid 2 halaman 50, Darul Ma'rifah, Beirut. Dari sini kita jadi paham apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi bagi suami yang ingin menjadikan istrinya nganggur, tidak mau dijima, tetap berada dalam hitungan 4 malam, paling tidak harus ada marrotan, jima sekali. Ini adalah ukuran yang ideal. Kemudian a'dal, lebih adil kepada istri. Tapi kata Imam Al-Ghazali, boleh menambahi dari hitungan itu, boleh 2, 3 boleh. Artinya menjima lebih dari 1 itu boleh. Atau mengurangi, cukup 1 saja. Standar yang dipakai adalah bihasabi hajatiha fit tahsin, sesuai dengan kebutuhan istri dalam penjagaan. Karena ternyata menjaga istri agar tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan perselingkuhan, ini berhukum wajib kepada sang suami. Dan suami harus menjaga itu. Kemudian ada lagi saran yang perlu diperhatikan oleh suami. Ketika melakukan al-jima bersama pasangan halal itu, perlu diperhatikan kepuasannya istri. Jadikan istri ini juga mengalami ar-ra'syah al-jinsiyah, orgasme. Jadikan istri ini juga mengalami al-inzal, keluar mani. Inzal, muncrat. Tidak hanya suaminya saja yang keluar, istri pun juga butuh untuk keluar, istri pun juga butuh untuk muncrat, istri pun juga butuh untuk ar-ra'syah al-jinsiyah, orgasmenya. Jadi tidak boleh bahagia sepihak. Suami enak, istri juga enak. Nah, baru yang namanya at-tahsin, menjaga dari perselingkuhan ini bisa terrealisasi. Sehingga sang suami perlu melakukan al-muda'abah, cumbu rayu kepada istrinya. Jangan asal tusuk, jangan asal tancap, jangan seperti binatang, seperti itu. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tetap berpositif thinking, tidak usah negatif thinking. Wallahu a'lam bissawab.